Teman-teman, kali ini saya mau ngajak teman-teman dari MNC TV untuk masuk ke ruangan kerja saya. Inilah studio sederhana saya yang setiap saat saya pakai untuk berkarir. Inilah. Wah, berapa? Tapi saya tuh tidak terlalu produktif. Mungkin kalau jumlah sekitar 30-an mah ada lah. 30, karena belum lama ini. Operasinya belum 5 tahun. Bisa dijelasin sedikit nih Kang, Mm-mm. fungsi-fungsi dikit aja gitu. Jadi begini, Kak, sekarang banyak dijumpai studio itu memang gaya-gaya sekarang dengan mixernya yang digital gitu ya. Tapi saya pakainya yang masih analog. Tidak punya prinsip apa-apa sih, misalkan oh analog begini-begini, oh digital begini, enggak. Tetap saya yang penting saya bisa berkarya. Kedua juga saya kan pakai sistem komputer. Dan apa ya? Saya pikir nggak ada yang spesifik sih. Ya saya menggunakan dua monitor kiri kanan sama TV-nya untuk layarnya. Terkadang kalau saya harus nyanyi sendiri, saya tetap di ruangan ini tapi pakai headphone dan saya tidak buka untuk suara ininya apa di speaker, tetap hanya di headphone dan mikrofonnya selalu dipasang dari sini gitu. Kang, nanti untuk persiapan jadi bintang tamu PDI ini mau bawain konsep baju atau pakaian outfit seperti apa nih Kang? Eh untuk konsep pakaian dalam penampilan nanti di KDI, saya tidak bawa konsep apa-apa. Mungkin nanti saya akan didandani di sana. Hanya saja kemarin ada tawaran untuk eh, ngemodelin rambut, dan dibegitu beginiin katanya karena ininya yang garapnya anu-anu. Aduh, saya bilang kalau saya diapa-apain ntar aneh, orang yang nonton aneh kok Caca Handika jadi kayak begitu. Udahlah biasa aja, besok saya potong sendiri ini rambut walaupun udah acak-acakan gini karena udah lama saya nggak potong rambut. Terus kemarin ada tawaran, apakah memang mau memilih potong rambut atau pakai wig? Mendingan saya kasih saya wig aja deh. Jadi udah ketahuan, oh Caca Andika pakai wig, udah kan ketahuan. Kalau ini kan ini juga udah agak botak-botak, abis dipakai bikin syair nih pokoknya saya. Gitu. Tapi Kang nanti di sana mau duet sama siapa sama bawain lagu udah ada kepikiran belum? Belum ada komunikasi tentang itu sih, tentang nanti bawa lagu apa, bawa atau memang duet dengan siapa, saya nggak belum ada gitu. Lalu melihat para juri KDI ini kan ada Mama Iis nih, ada Hmm, Bunda Inul, ada iya. Ayu Ting Ting nih, ada Hmm, Yun. Gimana nih menurut Kang Caca nih kualitas mereka sebagai juri nih? Waduh, mereka orang-orang hebat loh. Mereka orang-orang hebat. Ada titik-titik hebat di mata saya pada apa ya? Pada prinsipnya gitu. Secara spesifik itu Teh Iis orangnya dalam menyanyi ya, dalam menyanyi dia tuh jiwanya memang penuh. Mbak Inul juga orang cukup berpengaruh. Siapa Ayu Ting Ting ya? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting juga sebetulnya ada sisi-sisi yang saya nilai ini apa ya nih Ayu Ting Ting, tapi kok dirasa kalau nyanyi dia tuh dapat enaknya. Mungkin bisa jadi saya seperti orang-orang produser zaman dulu. Orang dulu kan produser itu walaupun dengar suara perempuan atau suara penyanyi lah yang bagus, banyak juga yang nggak feeling. Tapi kalau begitu nyanyi sederhana atau apa, wah ini saya feeling. Nah, kayak begitu. Begitupun prinsip saya gitu. Saya ketuluran seperti itu. Gitu. Melihat Ivan Gunawan nih, dia Mm-mm. kan terkenal sebagai juri itu memperhatikan stylish dari para pesertanya dan dia pun sendiri stylish nih. Lalu apakah dalam penampilan itu
Sebetulnya memang kalau selebriti itu memang mengutamakan casing lah. Casingnya termasuk ada make upnya, rambutnya, style-stylenya yang cukup harusnya menyolok, pakaiannya, ya kostum-kostumnya. Kalau saya sih berpikir seperti itu. Artis itu memang identik dengan bergaya penuh dalam hal pakaian, style rambut, make up segala macam sampai ke sepatu-sepatunya akan menjadi perhatian orang-orang gitu ya. Tapi kalau bagi saya secara pribadi badan saya itu ya sederhana aja gitu. Saya lebih senang begitu. Lo kan ini kan tadi kan kontes dan bagaimana mungkin dari Kang Jaja pribadi ada nggak sih nasihat-nasihat nih untuk mereka-mereka yang sedang berjuang, yang sedang merintis lebih tepatnya tapi di genre dangdut. Ya, untuk anak-anakku, adik-adikku, kalau memang kalian mau berkiprah di dunia dangdut, kalau kalian punya sifat yang sebentar-sebentar putus asa atau apa, mendingan jauhinlah itu yang namanya bertanding dengan orang-orang lain gitu. Karena apaan? Itu yang diperlukan bukan hebat apa-apanya, mental dulu lah. Orang banyak yang suaranya bagus tapi mentalnya hancur, ya akan menjadi hancur. Tapi banyak juga orang yang eh, apa ya, dari sisi pengetahuannya tidak seberapa atau sedang-sedang aja tapi mentalnya yang baja justru. Nah, itu yang akan kuat justru. Nggak, jadi modal utama lah punya mental lah. Dan di dalam mental itu kan satu, eh, jangan sekali-kali ketika kalah, aduh ya sudah down aja, kalah selamanya jangan. Tetap harus harus digenjot terus semangatnya gitu. Karena kalau tanpa begitu ya saya juga kan 13 tahun. Mana ada anak-anak sekarang baru nongol ke TV, masa sih harus putus asa? Saya 13 tahun loh dulu. Harus harus berjuang seperti apa dari mulai Jakarta Selatan sampai ke Jakarta Kota, ke Glodok itu menaruh nasib ya, mengadu nasib. Tapi tetap aja itu 13 tahun, bukan seminggu itu, bukan sebulan, 13 tahun. Tapi itu terjawab kok. Yang penting kita kan satulah punya etika lah. Berhadapan dengan siapapun punya etika. Mendingan kita menonjolkan ilmunya yang bagus ketimbang gaya petentang-petentengnya lah gitu. So artis itu tidak bagus lah gitu ya. Biasa aja, orang juga ada tahu, nggak perlu pengakuan lah. Itu seandainya kalian sudah berhasil nanti. Gitu. Kang melihat musik dangdut saat ini nih serta para pendatang penyanyi dangdut yang baru-baru penglihatan Kang Jaja nih seperti apa sih? Ya saya nggak pernah menganggap kecil sama perjuangan mereka karena mirip saya dulu ya, di muda segede gini sudah mau berkiprah. Mudah-mudahan nanti di saat waktu yang sama dengan saya di dalam berjuang, mudah-mudahan kalian bisa ketemu dengan keberhasilan gitu. Saya selalu mendoakan gitu. Saya melihat anak-anak muda sekarang, mau dia tengil kayak mau apa, saya dari hati itu merasa kasihan gitu, kasihan, jadi kasih sayang gitu ya. Selalu doain mudah-mudahan mereka kan akan menjadi generasi penerus kita gitu ya. Tetap sayang, positif-positif aja gitu. Mereka itu ada pejuang-pejuang di dunia saya juga gitu. Lo kan selama berkarir nih ada nggak sih yang belum kesampaian pengen duet sama siapa nih gitu nih dan target belum kesampaian di dalam karir Kang Jaja sendiri apa sih? Saya dari awal atau sejak dulu saya berkiprah di dunia seni, saya tidak pernah punya target. Karena saya selalu berpikir, target itu akan menyakitkan kok. Seandainya tidak tercapai, nanti bagaimana ya hati saya ya? Saya jadi ngurusin rasa sakit hati aja, bukan malah berkarir gitu ya. Karena punya target, wah saya harus pengen duet sama si Anu. Nanti saya sekarang merasa besar, saya juga bisa kok duet sama, tapi nggak ada. Sama sekali saya tidak punya target dan tidak punya, maksudnya bukan tidak punya target itu bahwa saya fasik, bukan. Tetap saya
kerja keras gitu. Jadi hak-hak saya itu harus saya penuhi, kewajiban saya juga harus saya penuhi, usaha, membuat lagu, bikin lagu atau bikin musik, tetap harus saya jalanin. Tapi tidak ada embel-embel, saya harus begini, enggak. Karena nggak ada di hati saya seperti itu. Prinsipnya tidak ada gitu. Nggak punya target lah gitu. Nah, lalu sebaliknya nih Kang, Hmm. mungkin pernah berduet dengan siapa itu yang paling berkesan nih, dan apa sih yang bikin berkesan? Saya kebetulan berduet pernah beberapa kali tapi langsung terlupakan lah karena apa memang lagunya nggak laku saat itu. Yang nggak laku bukan berarti yang teman duet saya jelek atau bagaimana, enggak. Memang nasib lagu tersebut dan karya saya kebetulan gitu ya. Saya ya nggak jalan lah, lagunya memang tidak terpromosikan. Makanya saya tidak punya belum belum bisa menanamkan kesan apa-apa gitu.